Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Five Bees by Vena dan Indira. Nah, karena hari ini aku akan diwawancara sama Indira, karena kan kemarin aku sudah wawancara Indira, karena kita memang dalam masa PSBB belum bisa ketemuan. Jadi Five Bees tetap bersilaturahmi lewat Zoom meeting. Nah, kali ini aku lagi nunggu Indira untuk dia menyiapkan juga Zoom meetingnya. Jadi kayaknya dia mau nanya apa aku nggak tahu ya. Yang jelas tuh mudah-mudahan dia nggak nanya yang aneh-aneh. Tapi buat yang udah like, share, comment, and subscribe di Five Bees by Vena dan Indira, makasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih aktif lagi untuk bikin vlog-vlog kayak kemarin ya. Karena sekarang susah ya. Aku minta waktu Indira aja karena Indira juga work from home, dia susah banget ya. Jadi akhirnya ya sudah, sekarang kita saling mewawancarai aja. Jadi makasih banget yang udah like, share, comment, and subscribe. Tapi kok masih dikit ya, pengen ini dong, lebih banyak lagi yang nge-like. Dan aku butuh komen nih, kita butuh komen nih dari semuanya. Kira-kira kita mau bikin apa nih hanya lewat Zoom meeting? Apa kita mau wawancara siapa dan temanya apa? Ayo dong kasih komennya. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu stay tune di Five Bees by Vena dan Indira. Assalamualaikum. Halo, Vena tambah cantik luar biasa, Vena. Alhamdulillah, tambah gendut dir, karena kan aku makan terus nih, mencoba cake. Gimana cake-nya? Cake enak nggak? Wah, sudah diserbu, sudah hilang, raib dalam hitungan satu malam saja. Tapi Indira cobain nggak? Indira nyoba nggak? Cobain, enak. Kalau review, iya, kalau review 1 ya? sampai 10 berapa nilainya? 1 sampai 10 review. Oh, oke. Aku kasih nilainya 9. Nah, beneran nih, nggak basa-basi. Alhamdulillah. Tampilan ininya, packaging, terus bunga-bunganya, tampilan 10, Fen. Alhamdulillah. Alhamdulillah loh guys, biasanya banget Vena. Enak ya. Sedikit luar biasa. Aku yang nggak bikin sendiri. Hai, yang baru join. Hai. Everyone yang lagi dengerin aku live sama Vena, ini aku kenalin dulu ya sekali lagi. Nggak ada orang yang nggak kenal Vena Winjadi ya. Waduh. Sedikit aja nih untuk introduction-nya. Hari ini aku happy karena aku bisa ketemu lagi dengan sahabatku yang cantik, soleha, luar biasa. Amin. Mama Melinda, putri Indonesia yang kondang itu. Waduh. Bukan bekas ya, Noni Jakarta lah, mantan Noni Jakarta juga. Jadi aku kenal Vena tuh udah lama banget ya, semuanya mesti tahu. Aku kenal Vena dari Vena masih imut-imut, masih jadi artis film, masih jadi foto model majalah remaja gitu ya, masih fresh banget deh gitu. Jadi aku masih kenal Vena udah inget nggak? Masih tembem, cabi cantik dong. Cabi, terus giginya cabi cantik namanya. Giginya masih maju mundur. Ingat nggak? Rambutnya keriting. Tapi tahu nggak, Ven? Justru kamu dengan keunikan kamu dulu itu, kamu menjadi menonjol, kamu jadi tambah menarik justru. Waduh. Yang itu udah rambut yang kemerahan itu jadi trademark kamu, Ven. Kemerahan ya. Itu gara-gara kena sinar matahari tuh, guys. Tapi cantik banget. Jadi aku udah kenal Vena lama banget. Aku kenal dia inside out. Cantik, hatinya baik, terus orangnya tuh selalu sangat terbuka untuk belajar. Aku tuh galak, aku tuh suka jadi mentornya dia. Dan dia tuh walaupun dengan menangis, tapi tetap dia nurutin.
aku berusaha untuk memperbaiki dia dan dia selalu terima semua kritikan. Itu yang bikin Vena jadi sangat cepat maju. Semua tahu juga karir Vena juga di bidang politik cemerlang. Sebagai seorang ibu juga dia luar biasa, bisa membesarkan anak-anak sudah sukses. Alhamdulillah, tinggal Fania ya, Fen. Iya. Jadi aku tuh betul pengen banget sekarang ngobrol sama Vena, tanya-tanya ya, Ven, boleh ya? Boleh. Kira apa sih yang kita bisa share gitu ya ke ini banyak yang pengen lihat sama Vena yang lagi-lagi. Iya gitu, tuh. Kan? Tuh, ini Mama Venanya. Oke, banyak yang nanya Mama Venanya mana? Tanyain dong sebelumnya Feral sama Feby hubungannya apa loh? Ini kok nanya Feral sama Feby ya? Itu Feral lain ya. Ini mamahnya. Nanti ya aku ke Vena dulu nih. Gini Ven, pertanyaan yang pertama ya. Ven sudah jadi single parent cukup lama ya? Ada mungkin 8 tahun lebih, Ven? 8, Dir. 8 tahun, oke. Iya. Berarti aku salah hitung ya, hitunganku kok 7 ya, 8 tahun ya? Iya, 8. Oke. 8 tahun menjadi single parent Vena. Boleh nggak Vena ceritain sama aku, tantangan terbesar apa sih Ven jadi single parent selama 8 tahun? Aduh, Indira tahu ya, aku orangnya baperan, gak kayak Indira. Orangnya manjaan, gak kayak Indira. Orangnya itu dikit-dikit panikan, gak kayak Indira. Bayangin gak paniknya kayak apa, tiba-tiba saknya twing, anak gak ada, suami gak ada. Dan menghadapi waktu itu perceraianku kan beda sama Indira. Kalau perceraianku tuh kan tidak baik-baik ya pada saat itu. Jadi pemberitaannya tuh, waduh, untungnya ada mamah ya dia. Indira tahu mamahku kan, gitu. Untung ada mamahku dan pada saat itu untungnya ada papaku. Iya dong. Tapi ini Papa Robi ya. Jadi Papa Robi ini justru yang nemenin aku. Papa Robi ini Papa Sambung. Jadi Papa Robi ini justru yang nemenin aku ke pengadilan agama waktu itu, terus yang aku lagi terpuruk kurus nggak ketemu anak, yang tersiksa, yang dari nangis histeris, nangis tidur sampai ngigo, sampai mamaku tuh ngusap-ngusap kepalaku, Vena jangan gila, karena aku udah hampir gila nih. Jadi di saat aku masih di DPR, pagi sampai sore aku harus kerja, tapi dari sore ke malam tuh aku tersiksa gitu, karena nggak ketemu anak dan tiba-tiba anak itu nggak respect sama aku, tuh rasanya kayak mau mati. Itu buat aku sepanjang 2013 tuh aku udah benar-benar nggak bisa makan, berat badanku dari 52 jadi 48 dan muka aku tuh turun semua, kusem. Sampai ya itu tadi, tiap malam jam 3 itu ngigo, Feral Atala, karena biasanya sama anak-anak kan. Nah, yang ada di sebelahku tuh Mama. Jadi Mama bilang, pokoknya Vena jangan gila, kasihan Mama. Kamu harus tegar, kamu harus yakin Allah itu pasti ngembaliin anak-anak. Jadi itu tahun terberat, Dir. Jadi bukan gara-gara cerainya sih sebenarnya. Dan kalau Indira lihat pemberitaannya tuh sangat buruk tentang aku, karena memang aku emosional. Nah itu yang kesalahan terbesar, aku banyak terpancing sama orang-orang yang memang tahu kekuranganku tuh orangnya panikan, kekuranganku tuh orangnya emosian. Nah itu jelek banget gitu, itu jadi kayak celah untuk menjatuhkan aku. Jadi kemarin itu tahun 2013 aku lagi nyalek, aku nggak kepilih lagi Dir, karena pemberitaannya jelek, aku nangis di media. Nangis tuh bukan karena kehilangan laki-laki ya, tapi bukan juga karena kehilangan, karena itu ada masalah harta gono gini gitu.
Tapi nangisnya gara-gara nggak ketemu anak, dan aku kaget anakku yang biasanya sama aku tuh respect, kok tiba-tiba sadek saatnya kayak nggak mau ketemu. Terus kalau ketemu aku dibilang pencitraan. Kayaknya itu bukan anak-anakku deh gitu. Tapi itu terjadi, Dir. Jadi antara proses cerainya juga udah ribet, tambah anak nggak ada, tambah aku juga waktu itu mau nyalek, jadi kayak bingung gitu mau ngapain. Jadi itu udah pokoknya tahun-tahun terburuk lah dalam hidup tuh ya, tahun-tahun itu jauh lebih buruk ketimbang bapak ibuku cerai ya. Waktu bapak ibuku cerai, Indira inget kan? Indira yang malah ngajakin aku ikut none. Yeah. Jadi guys, aku mau terima kasih juga sama Indira, karena biar gimana pun di saat aku terpuruk, orang tua aku cerai, waktu itu aku udah kuliah di Trisakti, inget ya Dir ya? Aku sedih banget. Kuliah. Ya, orang tua aku cerai. Terus satu-satunya yang bilang bahwa Fen, kamu ikut aja Bang None, dan waktu itu aku nggak punya baju. Aku nggak punya baju none, aku nggak punya sepatu hak, aku nggak punya stocking, nggak punya apa-apa, dan itu Indira lah yang nyiapin semuanya, dia yang training aku habis-habisan. Dia juga yang ngajarin gimana caranya kalau mau menang, cara ngomong, cara duduk, cara berdiri. Ya aku nggak bisa lupain itu, Dir. Aku thank you banget. Ya seberantem-berantemnya kita, aku selalu ingat kebaikan Indira yang bikin aku tuh jadi tahu potensi diri. Gitu. Yang sebenarnya di saat itu aku rasanya kayak bingung gitu, mama papaku akhirnya divorce. Dan aku sebagai umur 19 waktu itu, aku nggak ngerti mau ngapain, tapi Indira lah yang mau supply semuanya dan ngajarin sampai akhirnya aku bisa menang none, dan tahun berikutnya Indira juga yang ngajarin sampai aku bisa ikut Putri Indonesia padahal gigiku nggak rata, tinggi juga nggak tinggi-tinggi banget. Tapi ya memang harus akui Indira tuh kalau mentraining orang tuh bener-bener total ya, sampai akhirnya aku bisa punya kepercayaan diri, bisa menangin waktu itu None Jakarta Putri Indonesia tuh jujur tuh benar-benar support by Indira gitu, karena nggak tahu kenapa yang dia galak banget, tapi dia mau banget meluangin waktu buat aku yang sebetulnya juga adik bukan, apa-apa bukan, dan aku adik kelas kan. Indira tuh kan 2 tahun di atasku guys gitu, jadi boleh dibilang ya itu memang Indira mungkin diketuk sama Allah ya. Di saat itu aku yang nggak ngerti mau jadi apa karena orang tua aku divorce, tapi satu-satunya orang yang buat aku mau ngebangun aku ya Indira itu gitu. Jadi sekali lagi thank you ya Dir ya. Alhamdulillah Vena, alhamdulillah. Aku tuh seneng banget selalu kalau dengar cerita kamu masa lalu kamu, karena kamu tuh termasuk perempuan yang untuk aku dalam tanda kutip tuh tegar, walaupun kamu bilang kamu baperan ya, kamu manja gitu. Tapi itu semua proses. Aku melihat ada sesuatu di kamu yang sebetulnya jauh lebih baik dari itu. Kamu sudah bisa, orangnya kuat, kamu tegar, dan kamu tuh orangnya sudah berani dalam tanda kutip, nggak baperan lah gitu. Kamu memang menunjukkan sikap baperan, tapi di balik itu ada sesuatu yang aku tahu kamu punya kekuatan. Makanya aku yakin waktu itu aku support kamu untuk bisa ikut none Indonesia, karena aku tahu kamu punya something. Hanya saja mungkin belum terasa waktu itu, karena kan kamu masih sangat muda ya waktu itu ya, dan karena kondisi waktu itu juga di keluarga kamu sudah menghadapi masalah, jadi kamu sendiri nggak cukup fokus dengan diri kamu Pen gitu. Tapi aku tahu dan aku yakin kamu akan jadi bintang. Makanya aku seneng banget karena setelah itu karir kamu bagus, kamu juga melejit bukan hanya di di bidang entertain, tapi juga kamu masuk ke dunia politik, dunia yang menurut aku pribadi nih, dunia yang aku nggak mungkin, kalau aku pribadi nggak mungkin deh aku bisa ada di situ, karena untuk menjadi seorang politisi itu mentalnya harus luar biasa Pen, apalagi perempuan gitu. Dan pada waktu
kamu belum bercerai waktu itu ya Fen ya, aku lihat rumah tangga kamu juga cukup harmonis ya, kamu punya anak-anak yang cakep, soleh, karirnya mereka juga bagus, sekolahnya bagus, sampai kemudian terjadi perceraian itu kan. Makanya kemudian aku tanya, tantangan terberat apa sih Fen? Dan kamu sudah menceritakan bahwa pada hari itu bukan soal perceraiannya ternyata ya Fen ya, tapi lebih kepada kondisi di mana ya kamu harus menghadapi anak-anak nggak lagi bersama kamu, karena kamu juga pada waktu harus nyalek dan sebagainya, semua terjadi bersamaan ya Fen ya. Itu mungkin yang menjadi sangat berat untuk kamu. Dan kalau aku boleh tahu Fen, selain mamah waktu itu yang terus mendampingin kamu, ada nggak Fen waktu itu misalkan saya mencari pencerahan juga, saya mencari bisa berkonsultasi dengan orang yang ahli, atau saya mungkin mencari orang yang mengerti sisi agama yang bisa juga memberikan saya ketenangan batin. Ada nggak Fen itu Fen waktu itu Fen? Ya banyak Dir, karena kan aku tuh rapuh banget gitu. Jadi aku sebenarnya nyawa aku kayak udah nggak ada sih. Jadi aku dulu selalu kayak jujur nih kayak mau selesai aja hidupnya kalau nggak ada anak. Itu terlalu terlalu bodoh sih, karena mamaku tidak pernah mendidik aku selemah itu. Tapi kok di saat itu aku kayaknya bisa maunya hancur aja gitu. Aneh gitu, padahal aku punya beban, aku waktu itu masih wakil rakyat, aku masih mikirin dapil. Jadi percaya nggak Dir, waktu aku di dapil kampanye, aku tuh nggak kampanye, jadi nggak ada tuh kasih lihat nih tata cara nyoblos tuh nggak. Sampai begitu bikin acara pengajian nih, majelis taklim, yang ada aku malah nangis, curhat sama ibu-ibu, padahal ibu-ibu nggak ngerti ceritanya apa. Aku sampai nangis, tolong mohon doanya, saya kangen sama Vero, sama Atala, sambil nangis, ambil jejeritan, nangisnya lucu nggak? Sampai akhirnya orang pada kasihan, dan aku nggak nyangka banget di 2014 dengan keadaan rapuh, tapi harus nyalek, harus kampanye, bisa menang, aneh nggak? Tapi 2019 yang aku dalam keadaan aku udah sembuh ya jiwanya, karena ada Fania, anak-anakku Vero Atala udah kembali respect, udah kembali bagus. Tapi di saat itu Allah malah menunjukkan kamu selesai di DPR. Ini waktu kamu untuk sama anak-anak yang kamu hilang 9 tahun, sekarang saya kasih nih waktu ngurusin Atala, ngurusin Vero, ngurusin Fania. Jadilah ibu rumah tangga yang seperti kamu inginkan 9 tahun yang lalu. Jadi buat aku, hidup itu bener-bener aku baru kayak melek gitu loh Dir, bahwa ya kita memang seperti sesuai dengan doa kita, pengen deket sama anak nih Allah kasih. Meskipun secara kalau kita mikir ego ya, aduh sayang banget, harusnya saya bisa kepilih lagi, tapi itulah terbaik gitu. Jadi ya buat aku kemarin itu pernah sih dari Habib, dari Kiai atau apa, tapi mungkin waktu itu hidayahnya belum mendapatkan ketenangan gitu. Padahal udah dicari siapa guru spiritual, tapi pada saat itu karena terlalu shock ditinggal anak gitu. Jadi kayaknya masih cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh Dir. Belum yang ngerasa damai gitu. Ya karena mungkin waktu juga ya. Kan kalau sekarang itu banyak waktu di rumah seperti Indira bilang. Orang kembali ke fitrah. Jadi dapat sih kajian atau mungkin konsultasi, tapi belum yang membuat aku langsung kayak tenang tuh belum. Jadi nggak tahu kenapa. Justru pada saat sekarang semua membaik, tiba-tiba kok aku kepikir gitu. Kayaknya aku pengen lebih dekat sama Allah. Akhirnya aku memutuskan untuk berhijab gitu. Tapi justru dulu-dulu yang lagi susah aku malah belum kepikir gitu. Ya itulah hidayahnya belum ada ya, baru sekarang gitu loh. Gitu. Ya, jadi mungkin itulah semua itu selalu ada hikmahnya ya kayak Fen ya. Jadi Tuhan memberikan kita ujian kan macam-macam ya Vena ya. Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Pada saat itu Vena menghadapi ujian dengan cara yang benar bisa dengan anak-anak. Ya, sebetulnya mungkin itu juga salah satu cara dari mungkin Allah ingin mengetuk Vena untuk masuk ke proses yang sampai akhirnya hari ini proses sudah dilewati, ya kan Fen? Vena sudah kembali mendapatkan anak-anak, sudah ada ketenangan batin. Kemudian Vena akhirnya memutuskan untuk saya mau lebih dekat saya ingin berhijrah. Jadi hikmah daripada ini semua akhirnya berakhir indah ya Vena ya. Alhamdulillah ya. Aku tuh terus terang waktu pertama kali melihat Vena berhijab tuh aku
seneng banget Fen, nggak tahu deh pokoknya begitu aku Vena masih ingat upload WA Vena bilang cantik jangan dilepas, inget nggak Vena aku bilang gitu Iya, foto iya. kali gitu. Jadi ya memang kalau saya melihatnya sih ini proses Fen, dan saya karena lumayan dekat dengan Vena juga mengikuti ya proses perjalanan Vena itu, bagaimana Vena memperjuangkan supaya bisa anak kembali sampai akhirnya Vena Nah nih, mengorbankan waktu. tuh, halo Onti. Onti, aku lagi ngedot. Halo sayang. Lagi mau ngantuk ya? Iya, dia lagi. Ya. Jadi yang paling penting sekarang semua sudah berakhir indah. Karena udah lebih bahagia kan? Karena anak-anak udah kumpul ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget, Dir. Ya. Tapi Fen, terus terang ya Fen ya. Kan Vena pernah juga tanya nih sama aku. Indira ada nggak sih rencana pengen nikah lagi atau punya pasangan lagi gitu ya? Nah, Vena sendiri gimana? Boleh nggak cerita Fen? Misalkan dalam perjalanannya ini yang udah jadi single parent selama 8 tahun, aku selalu pengen atau aku pernah kepengen tapi ternyata sekarang aku memutuskan karena aku udah sama anak-anak, aku pengen tenang sendiri aja dengan anak-anak. Atau pernah nggak Vena mungkin menjalin hubungan gitu ya, punya pacar lagi atau punya kawan dekat gitu, ada nggak Fen? Boleh nggak diceritain? Jadi selama hampir 8 tahun menjadi single fighter lah gitu. Banyak banget Dir orang yang silih berganti yang macem-macem gitu ya. Dira mungkin juga ngerasain gitu ya. Tapi ada yang serius, banyak yang nggak serius gitu. Dan aku ngerasanya karena cara berpakaianku yang dulu itu, kan Dira tahu ya, aku kan suka banget pakai baju ketat banget. Meskipun gendut di perut tapi tetap maksa pakai baju ketat gitu. Kalau Indira kan emang badannya udah nggak ada lemaknya. Kalau aku kan orangnya saking sukanya pakai baju ketat tetap maksa gitu. Nah itu mungkin cara berpakaian yang seperti itu yang membuat orang-orang nih laki-laki lah gitu melihat aku, wah ini udah widow nih, terus cara berpakaiannya kayak gitu lagi gitu, wah pasti gimana gitu. Ya itu pengaruh sih Dir, akhirnya banyak yang gak serius hanya gara-gara penampilan aku pada saat itu gitu. Jadi di situ bisa terlihat kan bahwa tujuannya dia mendekati itu bukan karena aku, tapi karena pakaianku gitu. Nah setelah aku begini, aku bisa melihat orang, ini siapa yang berani deket, berarti dia orang yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Jadi bukan aku menutup diri, enggak. Cuma memang aku trauma banget. Wah gila, cerai aja 1 tahun Dir. Jadi prosesnya ya Fen ya. Waduh, dan aku kan cerainya pakai ada acara macem-macem gitu ya. Jadi wah mentalku dulu bener-bener yang gila itu mental. Jadi kalau mau lihat laki-laki tuh kayaknya screeningku udah macem-macem gitu. Karena trauma kan. Tapi alhamdulillah setelah aku berhijab, aku udah gak takut apapun. Kalau dulu kan masih ada obsesi, mau berhijab umur 50 tahun. Nanti kalau udah punya suami lagi baru mau berhijab. Tapi ternyata sebelum ada orang dan belum umur 50, tiba-tiba aku dalam waktu yang yaitu pagi ngobrol sama Marini, terus aku sholat duha, tiba-tiba aku kayak yes, hari ini aku mau berhijab. Nah Atala kaget, Mama yakin nih keluar rumah begini? Kan kalau masih di rumah masih ya dia lihat apa adanya aku lah gitu. Dan begitu aku ke supermarket kemarin aku udah dengan hijab, Atala langsung bilang, nih baru bagus, Mama awet muda, Mama bagus, kenapa nggak dari dulu kayak gini, yang muji Atala. Nah itu yang sekarang Mama tanya sama Atala, gimana bagus apa enggak? Bagus lah. Iya. Terus kesan-kesannya Atala nggak nanya sama Mama? Tanya apa? Iya, kenapa penampilan Mama berubah? Ya, masa Mama nanya sama diri sendiri? Orang udah dipancing nggak kepancing guys, dia udah ngantuk guys, kekenyangan. Enggak kayak gitu, tapi maksudnya ya pasti kan itu udah ada yang gerakin sendiri, pasti aku udah tahu jawabannya gitu. Siapa? Ya Allah kan. Iya pastilah. Sholat, terus nanti ada jawaban kan di doa-doanya, terus jadi gitulah. Terus? Ya udah bagus. Kalau Vero taunya begitu Lebaran baru ketemu
oh mama udah berhijab sekarang. Dia saking nggak pernah ketemu, ya udah kak, alhamdulillah bagus mah gitu. Jadi ya alhamdulillah anak-anakku juga makin respect dia gitu, karena dia lihat dari yang aku pakaiannya seksi sampai sekarang tiba-tiba berubah dek gitu, kaget gitu. Alhamdulillah lah. Ya tambah cantik ya, anak-anak ya tambah seneng lah mamanya kelihatan tambah muda ya kan. Selain memang tampilan berhijab ini kelihatannya memang ya tadi Vena bilang gitu ya, mungkin otomatis menjadi seperti saringan ya Ven buat orang-orang yang mendekati Vena itu sebenarnya tertariknya apa, tertarik hanya secara fisik atau memang tertarik Vena secara pribadi gitu ya Ven ya. Jadi memang udah screening by nature lah Vena sekarang berhijab ya Ven. Dalam hati Vena sendiri, coba Vena jujur deh, ada nggak perasaan, aduh aku kok merasa sekarang kosong ya, aku nggak punya pasangan, aku nggak punya misalkan gitu ya. Aku rasa kayaknya ada sesuatu yang imbalance gitu. Ada nggak perasaan seperti itu, Ven? Jujur sebelum aku wawancara Indira, aku tuh masih suka begitu gitu, masih suka kok pasangannya belum ada ya gitu. Tapi setelah aku wawancara sama Indira kemarin, bener juga sih gitu, bahwa ada untungnya aku punya vlog kemarin gitu ya. Aku bisa wawancara Indira, Alia, Rohali yang udah punya suami atau siapapun gitu. Semua orang itu pasti punya cara bahagianya masing-masing gitu loh. Jadi akhirnya aku punya pikiran, ya sekarang itu nggak perlu ngerasa sepi ya. Karena kan seperti Indira bilang, bahagia tuh kita yang bikin gitu loh. Jadi kenapa juga aku sekarang yang udah ada anak terus ngerasa sepi. Kemarin 7 tahun apa 8 tahun yang lalu merintih pedih sampai kurus kering, nggak bisa makan gara-gara anaknya nggak ada di depan mata. Dan sekarang begitu melek ada Atala, mama masak sop buntut, nanti ada Fania, mama bikin ini, nanti Feral aku tinggal telepon ada. Jadi kan sebenarnya udah membaik. Apa yang mesti dikomplain, bener nggak Dir? Maksudnya dulu lebih perih, lebih pedih gitu. Makanya sekarang berpikir, ngapain amat, justru aku sekarang harus sehat. Karena kan nanti kalau Feral punya anak, Atala punya anak, Fania belum gede. Berarti kan aku harus fisiknya kuat kan? Harus cari uang harus juga mendampingi mereka. Iya nggak? Kalau aku kesakitan terus lemah kayak dulu, pesakitan lah gitu, terus mau jadi apa gitu. Jadi kan Allah udah kasih nih kembali, anak-anakmu sudah kembali, ya sudah tinggal aku harus sehat aja. Kalau jodoh aku selalu doa juga, karena aku pernah nanya Alia, apa sih doanya kok tiba-tiba cepat dapat jodohnya? Ya ada doanya spesifik Cin katanya gitu. Jadi aku akhirnya ya coba berdoa lebih panjang, lebih detail gitu. Ya mudah-mudahan Indira doain aja. Amin. Artinya, Ven, sebetulnya perasaan ingin punya pasangan tetap ada sebetulnya Ven di hati kecil ya Ven ya. Iya. Tapi bukan jadi prioritas, karena kan masih ada 3 orang anak ya yang harus tetap aku dampingin sepanjang aku hidup ya gitu. Jadi kebahagiaan Vena sekarang sumbernya adalah dari anak-anak ya Ven ya? Iya, sama lah, Indira juga pasti gitu kan. Sangat ya, oke. Artinya betul. Kalau aku kan dulu aku bilang ke Vena karena aku nggak mengalami drama-drama seperti Vena alami ya dalam proses keputusan. Dan aku memang kemudian lebih fokus pada dan tanda kutip pada kegiatanku. Jadi aku nggak sempat juga yang kan Vena pertanyaan ada rencana nggak sih? Aku terus terang tuh nggak punya rencana, semua itu tidak direncanakan, termasuk perpisahannya dan sebagainya itu nggak direncanakan. Nah, kalau Vena sendiri kan karena memang drama-dramanya banyak, prosesnya begitu rumit ya, sampai pernah mengalami dan menukutip stres dan sebagainya. Nah tentunya sekarang ketika semua sudah menjadi lebih tenang gitu kan, sempat kan aku dengar Vena bilang, aduh aku kok belum dapet jodoh ya sampai sekarang. Aku tuh sempat dengar Vena ngomong gitu, dan pada hari itu hati kecilku sebetulnya aku berbisik gitu bahwa oh rupanya kawanku ini masih punya keinginan untuk punya pasangan. Artinya aku pikir Vena tuh merasa bahwa ada sesuatu yang nggak komplit, nggak balance.
Nah, ternyata hari ini aku tanya Vena merasa ternyata kebahagiaannya udah komplit. Ada anak-anak di depan mata yang menjadi sumber kebahagiaan Vena kan gitu ya. Betul. Jadi iya, jadi anak-anak ini yang sekarang menjadi sumber kebahagiaan Vena ini sudah sebetulnya cukuplah bisa memberikan ya dari hari ke hari Vena waktunya sudah cukup occupied lah, sudah cukup penuh ya Vena dengan anak-anak ya. Bangun, Atala minta dimasakin, belum sebentar lagi Fani, belum nanti Vera. Jadi artinya sudah waktunya Vena juga udah cukup padat ya Vena dengan anak-anak ya. Betul Dir. Benar banget. Nah, sekarang pertanyaan tuh gini Ven. Kalau nanti dalam perjalanannya kan bahagia dengan anak-anak, tapi kemudian Ven, ada yang datang dikirim Allah sebagai jodoh, gitu ya. Masihkah Vena berniat dalam tanda kutip untuk kemudian menikah lagi? Karena kan kalau kita bicara tadi, aduh aku masih punya Fania yang masih kecil, aku masih besarin dia, aku masih kuat, usia aku juga udah nggak muda ya tadi kan. Nah, kalau suatu hari kemudian tiba-tiba ada yang dikirim oleh Allah untuk sebagai jodoh, Vena masih berniat nggak untuk menikah lagi? Gitu. Punya pasangan hidup lah. Iyalah Dir, kalau itu jodoh dari Allah ya. Jodoh dari Allah itu adalah orang yang bukan aku cari-cari. Makanya sekarang juga aku, sebetulnya dari sebelum aku berhijab juga aku orangnya termasuk kuper. Mau aku di parlemen pun Dir, aku tuh jam pulang kerja ya pulang. Apalagi sejak ada Fania, karena Fania tuh kan ikut aku kerja Dir. Dia ikut aku ke DPR setiap hari sampai sore maghrib. Jadi aku tuh memang nggak punya banyak waktu untuk bergaul. Jujur, aku Indira tahu lah. Aku tuh bukan cewek gaul dari dulu sampai sekarang. Mau kerjaannya apa aja juga bukan orang yang bergaul gitu. Jadi kalaupun tiba-tiba Allah kasih jodoh itu berarti benar-benar dengan keadaanku yang sekarang. Apalagi sekarang kita PSBB ya, mau gaul sama siapa gitu kan. Ya kalau tiba-tiba ada orang nih bukan family man, maksudnya dia single, terus dia memang dipilih sama Allah atau dikasih kewajiban sama Allah ini mendampingi Vena dan anak-anaknya yang 3 orang, ya aku rasa itu aku pasti akan bersyukur banget. Karena kenapa? Karena Fania itu selalu nanya, papaku datang nggak ulang tahunku gitu loh. Kadang-kadang Fania tuh kalau di sekolah ada orang yang dijemput sama bapaknya, dia suka senyum sendiri gitu. Jadi itu sih yang buat aku juga, jadi kalau aku ego, ya kalau Vera sama Atala ada papahnya kan gitu. Tapi kalau Fania tuh kan dia tahu itu papahnya kakaknya, bukan papah dia gitu. Jadi dia bilang papahnya dia tuh namanya Papa Jeans katanya. Kenapa kok Jeans? Ya pokoknya dia dalam alam fantasi. Kok dia udah punya nama papa sendiri ya, Fen? Tapi namanya Jeans. Jeans kan baju. Gitu, pokoknya nama papaku Jeans. Orangnya kayak apa? Orangnya tinggi, dia bilang gitu. Tinggi. Pokoknya dia punya fantasi tentang siapa bapaknya dia. Ya, aku bisa Papa Jeans ya. Gimana? Ya Allah. Gimana tadi? Ya Allah. Gimana doanya gini? Terus ya Allah. Apa kata-katanya? Ya Allah, aku minta papaku namanya Jeans. Oke. Terus apa lagi mintanya? Mintanya apa lagi? Papa Jeans ya. Supaya apa? Kalau punya papa supaya apa? Bisa beliin apa? Mainan. Terus apa lagi? Susu. Terus apa lagi? Baju. Terus apa lagi? Kenapa Fania pengen punya papa? Kenapa? Untuk main? Iya. Jadi Papa Jeans namanya. Oh, baik nggak? Orangnya kayak apa? Tinggi? Tinggi apa pendek? Tinggi. Hitam apa putih? Putih. Kumis atau nggak ada kumis? Nggak ada. Nggak ada kumis. Matanya hitam atau biru? Hitam. Oh, hitam. Bilang amin. Bilang, amin. Terima kasih ya Allah. Kasih ya Allah. Aku tunggu. Aku tunggu. Siapa?
Papa James. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aminin, makanya Oke. aku hanya kasihan sama dia, maksudnya dia tuh masih pengen ada papahnya, makanya setiap ulang tahun dari dia bisa ngomong tuh ulang tahun ketiga, nanti ulang tahun keempat dia selalu nanya, papaku dateng nggak? Kalau aku bilang dulu kan papahnya kerja, nah kalau dia tanya kerjanya pulang jam berapa, karena sepupunya dia kan ada papahnya semua. Ya aku kasihan sama dia, maksudnya kalau Allah kasih jodoh terus ya pastilah itu terbaik ya buat kita semua, termasuk buat Fania lah yang butuh father figure gitu. Gitu Dir. Oke. Jadi everyone barusan dengar ya, aku tanya sama Vena, kalau misalnya ada Allah mengirimkan jodoh lagi untuk Vena, apakah Vena masih berniat nih untuk menikah lagi? Jawabannya adalah ya iya gitu. Yang penting asal dia single bukan family man. Nah, sekarang kita tanya lagi kriteria single tuh gimana sih Pak? Single masih belum pernah menikah apa single sudah pernah menikah muda apa gimana nih? Coba diperjelas supaya yang lain juga denger nih ya. Singlenya Mama Vena kriterianya single apa nih coba? Terus kriteria lain apalagi Ven selain single Ven coba? Ya maksudnya single itu mau duda pokoknya sendiri. Mau dia belum pernah menikah kayaknya nggak mungkin ya, kalau seumuran kita 48-an gitu. Terus dia belum pernah menikah kan aneh ya. Tapi ya nggak tahu juga, kita kan nggak pernah tahu. Tapi aku akhirnya berpikir ya pokoknya jangan mengganggu rumah tangga orang. Aku tidak mau aku bahagia tapi dia meninggalkan keluarganya. Itu juga nggak fair. Kenapa Dir? Tapi kan bisa aja Ven, misalkan dia single belum pernah menikah lebih muda, misalkan Vena gimana kalau dia lebih muda? Tapi yang paling penting Mama Vena sekarang dengan Vena sudah berhijrah dan mengikuti tadi ya, sudah menemukan kebahagiaan yang insya Allah kebahagiaan sempurna bersama anak-anak ya. Kemudian sudah mulai mau menata hidup. Aku baca Vena tulis bahwa udah nggak mungkin lagi aku sekarang mau rencana bisnis buka kafe Latin. Iya. Mau mungkin bikin kue gitu ya Ven ya. Jadi boleh dibilang ini adalah suatu proses yang memang dulunya istilahnya sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian ya berarti Mama Vena ya. Betul. Sekarang sudah menuju semua cita-cita dan impian Mama Vena berkumpul dengan anak-anak, terus Mama Vena sudah bisa lebih punya banyak waktu sama anak-anak juga di rumah karena kebetulan sudah nggak menjadi politisi, tidak menjadi anggota dewan lagi. Which is itu semua kan adalah hikmah ya, ada hikmahnya semua ya Mama Vena ya. Betul. Nah, betul. Satu lagi nih Mama Vena. Dengan segala yang sudah Mama Vena dapatkan, kebahagiaan itu, dengan nanti cita-cita masih pengen punya usaha kue, cake atau bakery atau apapun ya, ada nggak harapan lain yang terutama nih Vena untuk anak-anak nih, kan anak-anak Mama Vena udah besar-besar ya, kayak anak-anakku kan, anakku juga kerja apa segala macamnya, kan kita juga sudah sampai di waktu yang mungkin harus sudah mulai berpikir mungkin sebentar lagi anak kita juga akan menikah misalnya. Vena ya, Vena punya nggak harapan nih untuk anak-anak kan kayak sekarang adalah Ferel kan udah sangat settle ya Vena ya, terus juga dia sukses, usianya juga sudah 23 ya Ferel ya Vena? 24 tahun ini 24. Iya tahun ini 24 ya, tahun ini 24 kan artinya kan pasti mungkin sudah punya pacar ya Ven? Ada nggak nih harapan dari Mama Vena? Ini tunggu Ven, aku mewakili pertanyaan-pertanyaan ini banyak banget yang nanyain itu tuh. Jadi aku pengen kasih pertanyaan ini sudah pertanyaan terakhir sih Ven. Ada nggak harapan gitu? Aku tuh sebenarnya kepengennya anakku tuh punya calon atau punya pasangan yang seperti ini gitu. Atau Mama Vena udah ngerasa anak-anakku sih cukup
cukup oke lah dalam menentukan pasangannya. Sekarang aku lihat pacar-pacar oke kok. Coba gimana Mama Vena, gimana harapannya? Iya, sekarang yang jelas Feral tuh jomblo. Atala jomblo, mamahnya juga jomblo. Jadi kita nih pokoknya terima ketir ya, tiga-tiganya Jomblo lagi fokus. Iya, lagi fokus Atala sama vlognya, Feral sama sinetron strippingnya yang baru, aku sama bisnis cake sama anak-anak gitu. Jadi ya pokoknya yang paling penting sekarang tuh Dir, seperti yang Indira bilang, aku berusaha untuk bisa happy dalam keadaan apapun ya. Jadi kayak sekarang kalau mau dibilang harapanku sama Feral, pengennya satu rumah sama Feral. Tapi kan ternyata belum bisa terlaksana karena Feral itu punya kehidupan pribadi. Ya terus pacar kayak apa buat anak-anak? Aku pikir aku nggak boleh egois ya, karena aku sendiri nggak pernah dibilang sama mamaku harus seperti ini ya pacar kamu. Orang kan bisa bebas memilih. Yang paling penting bertanggung jawab aja sama pilihannya sendiri. Jadi kayak aku bertanggung jawab sama pilihan hidupku dulu. Begitu aku bercerai ya aku harus bisa konsekuen gitu. Nah makanya aku sekarang bilang sama anak-anak kalau Ya, mau cari. Kenapa dia? Iya, tapi maksudku gini, Fen, kan kita sebagai seorang ibu ya, kan gini, Fen, kita kan sebagai seorang ibu ya, Fen, tentu kita kan punya harapan nih, ya dong, boleh dong, harapan kan nggak apa-apa ya, Fen ya, bukan menentukan, tapi kita punya harapan lagi, aduh mudah-mudahan gitu, paling nggak kalau kayak anakku yang perempuan sudah bekerja gitu, karena dia kerjanya di kantor perusahaan asing gitu, kan dia banyak kenal teman-temannya juga orang-orang asing, lihat dia bertemu dengan orang asing yang which is dalam tanda kutip kan mungkin beda agama gitu. Jadi aku suka dalam hatiku berharap, aduh mudah-mudahan kalaupun dia punya teman dekat pasti yang seiman gitu kan, harapan nih Fen, gitu. Boleh dong kita berharap kan gitu. Nah kalau Vena sendiri ada nggak harapan tuh? Ya aku sih terserah anak-anak mau yang gimana, tapi yang penting tanggung jawab. Tapi harapan Vena gimana? Misalnya ya paling nggak yang sekolahnya misalnya udah selesai, gitu kan ya, yang diri gitu. Ada nggak harapan-harapan itu supaya misalkan nanti kalau mereka berumah tangga udah nggak lagi misalnya menjadi beban orang tuanya, lagi. Ada nggak harapan-harapan itu kan? Jadi aku tuh nggak pernah mau terlalu kaku soal itu. Tapi tentunya sebagai seorang ibu, aku pasti mendoakan yang terbaik ya Dir, buat anak-anak gitu. Makanya kenapa aku juga berhijab, karena aku merasa bahwa kalau aku lebih dekat sama Allah, insya Allah apa yang menjadi doaku tuh dijabah sama Allah. Karena aku sudah merasa sebagai seorang ibu, aku benar-benar harus menjadi idola, menjadi icon, menjadi ukuran gitu ya. Aku yakin kalau doaku kepada Allah adalah yang terbaik untuk anak-anakku dunia dan akhirat, ya insya Allah Allah akan menggiring gitu. Akan menggiring orang-orang yang terbaik buat aku, buat anak-anakku, buat keluarga kita. Karena kan aku nggak mau membeda-bedakan orang karena agamanya juga, aku nggak mau gitu. Karena mamaku sendiri memang Hindu gitu, dan kita saling menghargai. Dia mamaku kalau aku pengajian dia ikut pakai kerudung, tapi karena aku juga orang Bali bukan berarti aku juga kaku ya kepada om-omku yang masih beragama Hindu, kan bukan berarti seperti itu. Karena buat aku agama tuh tanggung jawab kita masing-masing kepada Allah, tapi aku tidak mau menjudge juga gitu untuk urusan agama ya Dir ya. Seperti itu sih kira-kira Dir. Jadi aku yakin akan kekuatan doa sih Dir, maksudnya selama kita sebagai ibu, doa kita benar-benar yang terbaik buat anak saya. Yang terbaik itu luas ya Dir ya. Ya dari agamanya, dari orangnya, dari bibit bebet bobotnya, dari visi dan misi hidupnya. Yang terbaik menurut Allah tentunya Fen ya, bukan kita. Ya, karena aku pernah di titik yang mana kita tuh kayaknya udah atur sedemikian rupa ya. Aku dulu pernah punya keluarga, kayaknya saya udah jadi istri udah semaksimal mungkin gitu. Jadi ibu saya udah semaksimal mungkin menjalani aturan-aturan yang menurut saya kayaknya ini bisa jalan nih perkawinan gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang pasti kan Dir. Nggak ada yang pasti bahwa kita punya rules, kita punya apa niat yang baik, tapi ternyata hasil kan bukan kita yang nentuin. Jadi aku belajar dari situ, aku nggak mau terlalu terlalu yakin gitu apa yang akan dia, seperti yang Indira bilang, hari ini ya hari ini, besok aku jadi bener tuh, itu bener banget Dir. Kemarin nggak usah diinget-inget, hari ini ya hari ini kita semaksimal mungkin, besok aku nggak tahu, itu bener banget, itu aku pegang. Jadi
aku sekarang jadi orang yang baik dari Indira, aku sampai inget-inget gitu. Yang baik dari yang Alia Rohali, atau waktu aku pernah wawancara, atau siapalah, Marini Zumarni, siapapun orang pasti punya nilai kebaikan yang kita nggak punya kan gitu. Jadi aku inget-inget, aku inget-inget dan aku jadikan itu jadi pedoman hidup, karena semua orang itu beda-beda pengalaman. Nah, gimana caranya kita merangkum pengalaman orang yang berbeda-beda, kita rangkum untuk kebaikan kita. Nah, itu yang terbaik, itu bijaksananya, bukan kita maksain bahwa oh saya udah the best. Aku kan pernah di titik itu, Dir. Merasa udah the best, ternyata cerai juga. Merasa jadi istri kayaknya udah wah, udah salsa, udah dandan, udah apa, ya cerai juga kan gitu. Artinya nggak ada yang pasti kan. Yang pasti adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi dari situ aku belajar banget, Dir. Aku nggak mau tergantung sama manusia, mau itu suami kayak mau itu siapapun kecuali orang tua kita ya. Makanya kan aku kenapa cocok sama Indira meskipun kita kayak love and hate ya, berantem tapi aku harus punya orang-orang yang buat aku motivator gitu. Dan aku suka berargumen. Kita kan orangnya dua-duanya kritis ya, Dir gitu. Tapi at the end kita ketemu lagi. Meskipun kita pernah pisah lama, kita ketemu lagi. Indira membawa cerita sendiri, aku membawa cerita sendiri. Kemudian kita sharing nih kayak gini. Ya mudah-mudahan sharing kita pagi live Instagram. Semua orang pasti ngalamin up and down kan. Ya, apa yang aku alamin itu pembelajaran banget. Gak ada aku mencintai manusia melebihi aku mencintai Allah. Itu udah kesalahan besar selama 17 tahun kemarin pernikahan. Aku terlalu mencintai orang berlebihan dan itu tidak akan pernah aku lakukan lagi. Ya. Karena itu hal yang menyakitkan gitu. Hal-hal yang salah juga. Karena yang menciptakan kita bukan suami kita kan. Yang menciptakan kita adalah Allah. Ya terima kasih aku sama Allah, akhirnya aku bisa menemukan jati diriku yang asli. Indira tahu aku orangnya bukan pesakitan ya. Tapi perceraian kemarin benar-benar buat aku tuh apa ya, hal yang kayak bikin aku tuh kayak di titik paling rendah dari seorang perempuan tuh ya itu kemarin. Dan itu aku rasain hampir 3 tahun, aku suffer gitu. Suffer banget. Dan alhamdulillahnya akhirnya aku menemukan namanya Rumah Doa Anak Yatim di Bogor. Anak-anak yatim piatunya masih kecil-kecil dia. Tapi mereka udah umroh, udah haji, dan mereka mendoakan aku tuh dengan semangat. Dan akhirnya tiba-tiba hebat. Waktu itu aku ketemu Fania. Tiba-tiba dikasihlah sama Allah Fania. Itu menjadi pembuka kebahagiaan awal. Begitu ada Fania, Feral, Atala kembali kepada aku, kembali sayang, kembali respect, tanpa banyak bicara, tanpa banyak pertolongan dari siapapun di dunia ini. Ya itulah amazing. Tuhan ngasih aku solusi yang terbaik adalah ada Fania. Setelah ada Fania aku tenang banget ya. Mau ada laki-laki kayak ada pacar, nggak ada pacar, mau ada siapa, nggak ada siapa, semua aku bisa kayak sembuh gitu penyakitku ya karena Fania. Jadi aku terima kasih banget, terutama kepada Allah lah ya. Pasti aku sampai detik ini aku masih hidup, nggak jadi bunuh diri gitu pada saat itu. Aduh, ya, serem banget sih sampai pengen bunuh diri gitu kan? Ya, karena ngerasa kayak desperate banget karena waktu itu nggak bisa ketemu anak dan aku ngerasa gagal jadi ibu, aku nggak bisa ngurusin anak. Ya itu paling perih deh, makanya aku susah sebenarnya nangis Dir. Kalau aku bisa gini tuh karena aku memang apa ya, nggak maulah menjadi orang yang seperti itu lagi. Pesakitan aku nggak mau, dan aku udah janji Allah kasih aku nafas, kok aku malah mau mengakhiri. Padahal semua orang sampai di rumah sakit nafas saja susah gitu. Nah itu yang tidak bersyukurnya aku waktu itu. Jadi aku juga bersyukur banget mamaku sampai detik ini diberikan kesehatan sama Allah. Tetap aku kalau sakit dialah satu-satunya orang yang paling care, yang paling ngedoain, yang paling ya banyaklah. Aku juga makanya begitu kemarin aku sujud kan Dir sama mama. Aku minta maaf atas segala kesalahan
yang mungkin selama ini aku banyak sekali nggak dengerin gitu, nggak dengerin omongan mamaku, nggak dengerin nasihat dia, karena aku ngerasa udah punya pasangan hidup waktu itu. Aku lupa bahwa orang yang paling tulus itu adalah ibu kita gitu, orang tua kita, yang aku kadang-kadang suka lupa. Nah itu yang ya, makasih banget juga buat sahabat-sahabat kayak salah satunya Indira yang ada aja di saat aku terpuruk, orang tuaku cerai, adalah orang yang membuka jalan juga, mau bantu, tulus gitu. Dan aku yakin Indira juga pasti diberikan berkah ya karena bantu orang. Dan aku yakin orang-orang yang baik itu pasti kita ketemu juga sahabat yang baik. Ya itu sih Dir gitu. Wow, luar biasa ini hari ini. Semuanya yang tadi ikutin live, yang dengerin saya sharing sama Vena, ada hal-hal di sini yang kita bisa sama-sama mungkin jadi catatan ya, bahwa dalam perjalanan hidup seseorang itu kadang-kadang kita diuji untuk melewati satu proses yang sangat berat untuk sampai ke titik yang akhirnya itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Dari pengalaman yang tadi Vena sharing ya, aku bisa lihat Vena pernah sampai di titik kehidupan yang terendah, bahkan tadi Vena bilang sampai kepengen bunuh diri gitu ya. Itu aku pikir itu adalah yang paling the lowest point gitu ya, sampai Vena pengen bunuh diri. Dan alhamdulillah ternyata Vena berhasil melewati masa-masa sulit itu, walaupun prosesnya cukup panjang dengan air mata ya Vena ya, dengan banyak drama-drama dan sebagainya, tapi akhirnya Allah membukakan jalan yang terbaik untuk Vena sesuai dengan doanya, semua diijabah. Vena sekarang lebih bahagia berkumpul dengan anak-anaknya. Tahu kan anak-anaknya Vena semua hebat-hebat ya. Vena ini seorang perempuan yang luar biasa. Aku selalu kagum dari dulu, dari waktu aku kenal Vena belum jadi apa-apa, karena aku tahu dia punya sesuatu, walaupun pada saat itu dia masih baperan gitu, tapi aku yakin karena ini orangnya personality baik, dia juga sangat terbuka untuk belajar. Jadi itu yang membuat Vena menjadi cemerlang. Kalau menurut aku ya, Vena itu salah satu kelebihan Vena tuh. Vena tuh selalu bisa menerima kritikan, walaupun setiap kali dikritik pasti akan berdebat dulu, tapi kemudian Vena merenung dan Vena belajar menerima untuk kemudian maju. Jadi langkah Vena selalu bisa menjadi lebih baik karena Vena sangat terbuka dengan itu. Itu yang aku senang dari Vena. Dan aku sekarang juga bahagia banget karena ternyata Vena tadi udah bilang, aku bisa menemukan kebahagiaanku sendiri sekarang, Dir, karena kebahagiaan itu kita sendiri yang buat. Karena sebelumnya aku sempat dengar Vena bilang, aduh aku masih kepengen begini, aku masih pengen begitu. Ternyata hari ini Vena bilang, enggak, aku cukup bahagia dengan sekarang. Aku kumpul anak-anakku di depan mata dan sebagainya. Ini luar biasa loh, Ven. Dan ini bisa jadi catatan buat semua, terutama ibu-ibu yang single parent nih, bisa didengar nih ya, tadi ya, banyak hal yang kita bisa belajar nih dari Vena. Untuk penutup nih Ven, terakhir karena ini waktu udah mepet ya, Vena kan masih mesti ada live dengan yang lain juga ya. Bisa kasih pesan nggak Ven untuk ibu-ibu terutama yang single parent, single mom, gimana untuk bisa menjadi seperti Vena, teguh, artinya melewati proses sulit tapi bisa melewati dan akhirnya sampai di satu titik yang ternyata kebahagiaannya sudah hakiki sekarang. Boleh nggak Ven kasih dong pesan-pesannya? Iya, sebetulnya dari usia 48 tahun aku tuh baru hidup itu ya 8 tahun terakhir ini. Baru bener-bener ngerasa hidup tuh karena baru kayak diplak gitu, bangun gitu. Karena kemarin itu perkawinanku terlalu kayak sinetron, dalam arti kata aku terlalu berpikir yang muluk-muluk tentang hidup gitu. Padahal sebenarnya hidup itu nggak ada matematikanya kan, Dir. Hidup itu tetap harus dijalanin, yang paling penting modalnya adalah deket sama Allah. Itu aja, dan berbakti sama orang tua. Dan fokus kepada anak-anak, karena itu yang paling kebahagiaan, yang paling hakiki. Pasangan itu bisa baik, bisa enggak, karena orang bisa berubah, bener nggak Dir? Yang nggak pernah berubah adalah sikap kita kepada Allah, bagaimana kita benar-benar percaya Allah itu pelindung kita, nggak ada lagi. Yang kedua, kalau kita masih punya orang tua, ya bersyukur aja orang tua kita masih ada, aku masih ada dua-duanya. Apapun yang terjadi sama mereka divorce, tapi aku tetap sayang sama dua-duanya. Karena kalau aku nggak dilahirkan dari mereka, mungkin aku nggak setaf gini gitu. Aku pernah juga di titik yang nggak punya makanan waktu kecil. Mamaku nggak ada, papaku masih, ya mereka tuh yang to be married gitu. Tapi
itulah yang membuat hidupku sampai sekarang ini tough banget gitu. Jadi kalau aku sulit waktu itu di perkawinanku, sebenarnya aku cuma tinggal remind sih. Aku pernah di posisi yang dulu lebih sulit. Masih kecil, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Dan aku survive gitu. Kenapa nggak yang pas aku udah gede, aku nggak pakai kemampuanku untuk bisa jadi orang yang independen. Dan waktu itu ketemu Indira itu sebagai kayak stepping stone ya, dia Indira bisa buat aku noni Jakarta dengan segala nasihatnya dan baju pinjaman Indira, aku inget banget. Bisa jadi putri Indonesia, padahal aku paling pendek pada saat itu, paling nggak punya modal lah gitu. Aku inget Indira ngomong, Fen, target lo, pokoknya lo ramah aja dulu, jadi Miss Friendship kayak atau apa gitu kan. Dan ternyata aku bisa dapat 2 gelar, Putri Indonesia, Putri Indonesia dan Putri Persahabatan. Dengan ala kadarnya dan minjem baju dari Indira, jas aku inget banget pada saat wawancara. Jadi emang aku selalu beruntung, Dir. Aku selalu beruntung di titik-titik aku terendah dalam hidup, selalu ada orang-orang yang datang yang baik gitu. Ya itu aja, Dir, aku melalui vlog ini 5Bs, aku juga pengen terima kasih banget sama Indira khususnya, yang istilahnya apa ya, buat aku Indira itu mentor dan contoh ya, karena nggak nyangka juga kita bisa ketemu lagi ya, Dir, di berapa puluh tahun kita bisa bikin vlog bareng 5Bs, dan Indira masih seperti itu, masih orangnya optimis, positif. Ya kita sama statusnya tapi beda packaging. Indira lebih tough karena mungkin dia punya latar belakang keluarga yang sakinah mawadah warohmah, gak ada yang kurang. Kalau aku juga berat karena aku gak punya father figure. Mungkin beda cara pendidikannya, tapi aku gak pernah nyesel buat papaku sama mamaku. Aku juga sangat bangga sama mereka, apapun cerita mereka. Dan buat anak-anakku, Feral, Atala, Fania, aku selalu bilang Feral sama Atala harus jaga Fania, karena Fania tuh masih kecil, dan kalau ada papa sama aku, kalian yang harus jaga Fania. Kalian harus sayang sama Fania, karena Fania itu hadiah dari Allah, Dir. Kalau nggak ada Fania, aku udah bisa pastikan aku udah lewat kemarin. Yakin, karena dia datang di saat yang tepat. Dia datang nyelamatin hidupku waktu itu. Jadi kalau aku mau ngomongin Fania, itu udah the best present dari Allah yang buat aku gila. Di saat aku punya pasangan hidup yang sangat mengecewakan aku, tapi Allah kasih ganti yang luar biasa buat aku. Jadi ya, thanks buat semuanya lah. Thanks banget gitu buat semuanya. Wow, Lena, aku happy ya dengan kebahagiaan kamu tuh dapat banyak hidayah sekarang. Terus aku juga senang karena ternyata sekarang kamu menyadari sekali bahwa kebahagiaan kamu itu sumbernya terutama adalah tadi nomor 1 berbakti pada orang tua, nomor 2 berbakti terhadap anak-anak. Karena memang dalam hidup ini, Fen, nggak akan pernah ada bekas anak, bekas orang tua, semua akan abadi, cinta orang tua kepada anak tua akan abadi. Ya, jadi kalau bekas suami ada, bekas istri ada, bekas pacar ada ya, Fen ya. Tapi kalau bekas anak, bekas orang tua nggak ada. Dan kita selalu harus ingat bahwa orang tua itu adalah sebagai kunci surga untuk kita ya, Fen ya. Jadi sebagaimana kita berbakti dan mengabdi kepada orang tua kita itu, seperti itulah nanti anak-anak kita kepada kita, Fen. Jadi insya Allah Mama Vena yang aku tahu anak yang soleha, yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan insya Allah, Fen, anak-anak Vena juga semua, Feral, Atala, Fania, itu juga akan menjadi anak yang soleha. Soleh dan soleha berbakti kepada Fen ya, kepada orang tuanya juga ya, kepada ayahnya juga ya. Dan ini kita udah selesai IG live kita, Fen. Terima kasih banyak ya, Vena, sharingnya siang ini. Aku senang banget. Masih kangen, masih banyak banget ya, Fen. Aku tanyain sebenarnya, Fen. Thank you, waktunya udah terbatas. Kita ketemu lagi kapan, Fen, ya? Vlog kita. Ya, minggu depan, pokoknya setiap Selasa, guys. Ya. Setiap Selasa adalah hari kita nge-Zoom meeting. Thank you ya, Dir.
Thank you banget. Dan Salam tadi buat bagus banget. anak-anak. Tadi ada bagus. Thank you Fen. Ada satu yang aku pengen sampaikan tadi bagus banget tuh. Aku seneng banget Fena bilang bahwa kita harus menjadi lebih baik terus jangan merasa udah the best. Itu sesuai banget ya Fen dengan moto kita ya. Better version of you. Iya, the better version of you. Oke, jadi jangan lupa ya untuk Better apa? version of me. Iya, untuk apa? Jangan lupa Like, untuk apa? Like, share, comment, and share, subscribe. subscribe. Thank Di 5 you. Days Bye. bersama Fena. Indira Sudiro. Bye. Alhamdulillah guys, akhirnya selesai juga. Aduh sorry banget, aku udah lama nih nggak nangis. Tiba-tiba aku kayak apa ya? Kayak bisa nonton film tentang kehidupanku kemarin-kemarin karena pertanyaan Indira pas banget. Jadi sekali lagi itu adalah pengalaman hidup yang buat aku, insya Allah buat yang nonton 5Bs ini bisa jadi pembelajaran juga gitu. Bagaimana kita harus bisa hidup sesuai dengan perintah dan ajaran Allah. Mudah-mudahan kita akan lebih tenang, lebih happy, lebih pasrah, lebih ikhlas, dan itu jauh lebih tenang. Jadi sekali lagi makasih banyak. Sorry kalau tadi aku terlalu sentimental, tapi ya that's me gitu. Aku memang orangnya masih yang ya begitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa terus menjalani hidup dan memperbaiki semua kekuranganku. Sekali lagi thank you yang udah like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk selalu nonton 5Bs by Vena Melinda dan Indira Sudiro. Wassalamualaikum.